Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Orang Spanyol menyebutnya Buenos Dias. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau ngingat-ngingat beberapa kata Spanyol untuk dibawa oleh-oleh pulang, itu paling praktis. Kalau pagi Buenos Dias, kalau siang Buenas tardes, kalau malam Buenas noches. Di sini ukurannya setelah makan siang, Bu. Walaupun sudah jam 12, jam 1, jam 2 kalau belum makan siang, Anda boleh. Masih Buenos Dias gitu. Jadi ini masalah budaya. Ya, ini penting untuk difahami, jadi bahasa bagian dari budaya ya. Nah, saya terpaksa belajar bahasa Spanyol di sini karena orang Spanyol jarang sekali yang berbahasa Inggris, gitu. Nah, sehingga ya kita harus ngalah. Mudah-mudahan nanti selesai jadi dubes, bisa bahasa Spanyol. Nah, tadi Pak Bayu sudah menyampaikan, ini juga saya ingin melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saya beruntung ya jadi dubes di Madrid ini. Karena pertama, Wisma ini termasuk Wisma Duta yang bagus. Ya. Tidak banyak Wisma Duta yang bagus ya menurut hemat saya dari secara keseluruhan. Karena saya dulu di Komisi 1, jadi suka keliling. Sekitar 10 saja yang bagus. Ya, seperti ini. Nah, ini bagus dan milik kita. Nah, kemudian KBRI kita juga bagus dan milik sendiri. Saya bulan lalu memanfaatkan halal bihalal ke Portugal. Kebetulan dubesnya juga baru. Teman saya berangkatnya relatif sama. Itu rumah dubesnya masih sewa. Ya. Kemudian kantor juga masih sewa. Nah, persoalannya bukan saja kenyamanan ya, tetapi ini menyangkut citra. Ya. Wajah negara, etalase negara kita. Nah, di dalam diplomasi itu penting sekali. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian jangan kaget kalau lihat kedutaan Amerika di Jakarta itu besar sekali. Gitu. Nah, rumah dutanya juga bagus sekali. Tahu kan di mana? Taman Suropati. Saya itu waktu Komisi 1 sering sekali diundang. Nah, kedutaan Rusia juga. Walaupun kedutaan Rusia gandeng ya di Kuningan itu depannya itu kedutaannya, di belakangnya itu wismanya, tapi luas sekali. Saya juga sering diterima oleh dubes Rusia di Jakarta. Nah, lepas dari itu ini saya kira patut disyukuri karena ini juga sangat menopang diplomasi luar negeri kita. Nah, khususnya Spanyol ini negara penting sekali. Ya. Dari sisi industrinya sangat maju. Kemudian dari sisi budaya, orang-orangnya ramah-ramah sekali. Ya. Ya. Nah, karena itu banyak sekali orang Indonesia kawin orang Spanyol. Ya. Baik Indonesianya perempuan, suaminya Spanyol, atau Indonesianya suaminya, ya, istrinya Spanyol. Nah, saya temui itu banyak sekali. Wah, semuanya baik-baik. Ya, terakhir di Valladolid ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian bisa akses YouTube itu bisa dilihat. Ya, saya sekarang gunakan YouTube untuk sarana sosialisasi. Nah, karena itu insya Allah Agustus nanti kita resmikan paguyuban pasangan campur Spanyol Indonesia. Gitu. Karena ini bisa menjadi instrumen diplomasi baru. Ya, karena mereka mengenal budayanya. Ya. Yang pasti kalau istrinya atau suaminya Indonesia, wah hatinya udah Indonesia. Ya. Jadi kalau ketemu saya itu, wah langsung pakai batik gitu kan.
disuguhin masakan Indonesia, wah senang sekali mereka. Nah ini sengaja saya ceritakan supaya Bapak Ibu sekalian juga melihat ini sebagai potensi. Siapa tahu ada yang mau nyari menantu di sini, gitu maksudnya. Iya, orang sini yang perempuan cantik-cantik, yang laki ganteng-ganteng. Kalau yang sudah punya, nggak boleh nambah. Karena orang Spanyol itu ini egonya kuat ya, maunya milik sendiri gitu ya, nggak mau dibagi gitu, nggak mau dibagi. Nah ini saya kira mengawali sambutan saya supaya mencairkan suasana, tapi ada hal-hal yang substansi yang ingin saya sampaikan. Tapi nanti saya lanjutkan. Saya mau mengenalkan dulu ini staf KBRI kita supaya Bapak Ibu sekalian akrab dan boleh minta HP-nya. Ya, jadi besok-besok kalau mau ke sini walaupun tidak kunjungan resmi tidak apa-apa. Ya. Boleh bawa keluarga, boleh rekreasi. Nah, ini kamar guest room kita, ya, kamar tamu. Ya. Tiap hari penuh, ya. Ya, ada saja tamu gitu. Karena prinsip saya siapa saja boleh datang ke sini dan boleh tinggal di kamar sini. Karena apa? Ini rumah rakyat, ya. Ya, milik negara. Artinya Bapak Ibu sekalian juga berhak. Nah, hanya saja perlu diatur, ya. Cara pengaturannya, ya, siapa yang booking lebih dulu, dia yang diterima. Nah, kalau belakangan booking sudah ada isinya, kita harus minta maaf karena hanya ada satu kamar. Ini Pak Bayu dubes, diplomat paling senior. Ya. Ya, saya mau mengangkat wakil dubes tapi tidak boleh. Ini Pak Bayu, beliau sebagai, kalau orang partai itu bilang pejabat pelaksana tugas. Nah, sebagai dubes sebelum saya di sini, kan hampir setahun di sini kosong. Karena dubes sebelumnya Pak Hermono dipindah ke Malaysia, Kuala Lumpur. Ya. Nah, kemudian ada Ibu Addak. Nah, ini bagi yang mau berbisnis ya. Dari Papua mau ekspor apa begitu. Saya dengar banyak barang yang menarik dari Papua ya. Yang ya siapa tahu ada yang punya potensi bisnis, bisa tanya-tanya sama Ibu Addak ya. Yang pasti kopinya Papua itu disukai di sini. Ya. Nah, hanya saja memang kita sedang berpikir jangan hanya dipajang. Kalau kopi dipajang orang tidak tahu rasanya, tidak menarik. Bagaimana orang bisa minum kopi? Nah, karena itu saya sedang berpikir keras bagaimana bikin kafe walaupun kecil-kecilan. Kalau perlu di KBRI dalam bentuk kafetaria. Gitu. Kafetaria itu kan bahasa sini, Bu. Jadi kalau yang mewah itu namanya restorante, gitu. Restorante. Kalau itu pasti mewah mahal. Ya, kalau yang miliknya koperasi di sekolah-sekolah, ya di kantor-kantor namanya kafetaria. Saya di sini baru tahu, kita di Jakarta atau di Indonesia suka-suka aja mau pakai kafe, restoran, apalagi itu, warteg, suka-suka. Sini saya baru tahu, gitu. Nah, karena itu penting ya. Kunjungan kerja ya. Walaupun istilah studi banding sekarang nggak menarik ya. Sekarang ini pakai istilah benchmarking. Nah, kemudian ada Pak Yahya, mana Pak Yahya? Pak Yahya ya. Pak Yahya ini asisten Adhan. Adhan minta izin tidak bisa hadir karena sedang acara di luar kota ya. Yang lain adalah staf-staf lokal staf ya yang menjadi Pak Bram ini baru datang, saya lupa ya. Ya, ini belum seminggu nyampe dari Kemenlu, diplomat termasuk senior. Sekarang bertanggung jawab masalah politik ya. Nah, saya sudah membaca surat resmi dari LAN gitu ya.
saya meyakini tujuan ke sini itu baik, dan saya kira kalau mempelajari banyak hal ya terkait dengan tugas Bapak Ibu sekalian, itu saya kira Spanyol ini salah satu yang penting. Nah, termasuk kalau kita bicara masalah digital. Sekarang itu kan manajemen, administrasi, komunikasi, otomatisasi di dalam masalah administrasi itu kan digitalisasi luar biasa. Dan Spanyol adalah salah satu yang sangat maju. Nah, saya kira Pak Adi Suryanto ya, ini selaku pimpinan sudah mempertimbangkan betul pilihan-pilihannya. Tapi di luar itu ada juga yang penting untuk Bapak Ibu sekalian pelajari, perhatikan. Karena menurut hemat saya di luar ya tugas-tugas formal kita, banyak lagi tugas-tugas tidak langsung yang dibebankan di pundak kita dan sering kita tidak sadari. Saya berkali-kali mengingatkan teman-teman ya khususnya di KBRI bahwa bisa keluar negeri itu sesuatu yang luar biasa. Karena banyak saudara-saudara kita di daerah itu tidak bisa keluar negeri. Ya. Dan keluar negeri itu dianggap bahwa barang sangat mewah sekali. Nah, bagaimana kita berbagi yang kita mendapatkan kesempatan bisa melihat bangsa lain, negara lain itu berbagi. Agar manfaat yang kita terima tidak hanya kita yang merasakan, tapi keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, dan lain sebagainya. Nah, apa yang saya maksud ya? Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Nanti kalau jalan gitu. Nah, di sini menjaga fasilitas umum itu bukan hanya Pemda, baik provinsi maupun kabupaten kota, tapi masyarakat secara keseluruhan menjaga fasilitas umum. Sehingga kalau lihat taman-tamannya, orang sini kan menyebutnya park. Wah, bagus sekali, bersih sekali. Tidak ada orang buang sampah di jalan, itu tidak ada. Ya, aneh orang sini kalau melihat ada orang buang sampah di jalan. Kalau ada orang yang tercecer gitu ya, misalnya pegang kertas, tisu tercecer, itu semua mata seperti menghukum kita. Sudah seperti itu. Karena itu kalau ada kursi di taman, ya, bukan hanya rusak atau hilang, ya, tapi bisa lebih bagus dari saat dipasang. Karena dirawat, dijaga. Masyarakat yang berada di sekitarnya. Nah, kalau di Jakarta kan cenderung dirusak ya. Saya tidak tahu kalau di Papua ya. Jakarta itu saya lihat cenderung dirusak. Iseng aja gitu ya. Ya kalau tidak dirusak misalnya patah kayunya, itu nanti dikasih warna-warna lain gitu. Nah, bisa-bisa ya, kursinya hilang gitu. Bisa-bisa hilang dan itu masih sering ya. Karena katanya besinya itu lumayan kalau ditimbang gitu. Nah, ini masalah sederhana tapi penting sekali, implikasinya terhadap mindset kita itu penting. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian harus pelajari dan bagaimana mempengaruhi kita. Gitu. Contoh lain lagi ya, kalau jalan sepeda, jalan orang, jalan mobil itu pisah-pisah, diatur. Itu tidak akan ada yang saling mengganggu. Nah, kalau di Jakarta kan jalan orang, motor, wah masuk, bahkan sampai berderet-deret, bahkan ngelakson-ngelakson, ya. Itu tempatnya pejalan kaki, motor naik di situ, berderet-deret, ngelakson-ngelakson lagi, waduh. Di sini tidak ada, ya. Dan pejalan kaki itu raja, ya. Kalau ada motor lewat, apalagi mobil salah
posisi sampai mengganggu pejalan kaki, wah bisa dimarahin sama pejalan kaki. Iya. Nah, ini bagian dari budaya yang kemudian menjadi habit. Ya, habit itu sikap personal orang. Ya. Begitu melihat sesuatu yang aneh lain itu langsung bereaksi. Nah, itu sudah menjadi habit. Nah, kalau orang kita kan masih asik, santai, lihat motor naik di trotoar orang, nggak peduli. Nah, hal ini sebetulnya sesuatu yang salah, tapi kita tidak sadari. Nah, coba belajar dari orang Spanyol hal-hal seperti ini. Kemudian antre. Nah, kalau pejabat yang memiliki hak untuk sweet card, ya, itu ada karpetnya sendiri, ada jalan masuknya sendiri, ya, terpisah. Nah, sejak awal sudah diatur siapa-siapa yang boleh masuk sini, yang kalau bahasa kita VVIP gitu, dia masuk daftar. Dubes, biasanya selalu itu dapat fasilitas jalan khusus, ya. Nah, tapi yang lain harus antre, ya, dengan masyarakat. Dan orang sini hebat sekali. Kalau musim begini di luar antre itu biasa. Musim dingin, Pak, antre panjang sekali di luar. Kadang-kadang saya heran juga. Orang sini karena taatnya antre. Kalau di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya restoran itu kan datang langsung duduk, langsung disuguhin. Kalau di sini belum tentu, harus booking dulu. Kalau tiba-tiba datang ternyata restorannya penuh, itu harus berdiri di depan pintu antri. Itu ada panjang, bisa sampai 10, 20, 30 meter musim dingin. Menggigil. Tapi mereka tetap sabar antri. Nah, ini artinya budaya antri sudah. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya menjadi indikator kemajuan sebuah bangsa. Bangsa itu maju atau tidak selalu dikorelasikan dengan fisik. Misalnya orangnya kaya, punya mobil bagus, ya, punya rumah mewah, tidak seperti itu. Negara-negara di Skandinavia, Eropa sini bagian utara itu lebih ekstrim lagi dibanding di sini. Pejabatnya itu selevel menteri ke kantor naik public transportation, naik bis, naik kereta. Tapi bagus. Pakai dasi, pakai jas, tidak ada masalah. Sini naik bis, naik kereta. Ya. Karena lebih praktis dan infrastrukturnya bagus sekali, sudah selesai. Artinya apa? Negara itu kalau kaya, semua rakyatnya bisa menikmati. Tidak perlu orang menggunakan uang sendiri untuk mendapatkan kenyamanan, tidak perlu. Karena negara menyiapkan. Bahkan mereka yang pengangguran pun dibayar. Kalau negaranya sudah kaya dan diatur. Ada negara-negara Timur Tengah kaya tapi belum bisa ngatur, juga gap miskin kaya tinggi. Nah, hal-hal seperti ini penting sekali juga. Ini side benchmarking lah, ya. Penting udah diperhatikan. Nanti Bapak Ibu sekalian ke Barcelona, coba lihat pantainya itu. Nah, ini patut ditiru di Papua. Ya, pantainya itu bersih sekali. Ada tempat sampah, orang kalau mau buang cari tempat sampah, tidak hanya dilempar begitu saja. Saya lahir besar di Bali, ya. Pantai-pantai di Bali itu masih kotor, ya. Karena apa? Sungai itu tempat buang sampah. Nah, muaranya kan ke laut. Untungnya di Bali itu tidak ada industri selain industri terkait dengan pariwisata. Tidak boleh ada pabrik, sehingga sungainya bersih, pantainya tetap bersih. Beda dengan di Jawa Timur. Saya kan kuliah di ITS. Pertama kali saya ke Surabaya, saya tanya pantainya di mana, di Kenjeran. Nah, saya mindset orang Bali langsung ke sana, turun ke laut. Waduh, sedengkul jeblos, seperti lumpur. Ya, seperti saya angkat, setelah saya angkat kakinya, ternyata buangan pabrik. Waduh, berbahaya itu. Nah, di Bali itu tidak ada. Ya. Nah, karena itu
Saya juga kalau ada teman-teman pejabat dari Bali datang ke sini, Bali itu sudah bagus. Tapi masalah masyarakatnya ditingkatkan. Nah, ini hal-hal ini penting saya sampaikan karena begini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mindset kita berubah, itu cukup satu generasi saja untuk mengubah nasib bangsa. Contohnya apa? Singapura. Singapura itu tahun 70-an, 80-an, waduh jauh lebih jorok dari Jakarta. Cukup satu orang Lee Kuan Yew saja, itu bisa membuat Singapura bagus seperti sekarang. Bahkan orang Eropa pun kagum dengan Singapura. Lihat kebersihannya, lihat bandaranya. Spanyol ini kalah sama Singapura. Lihat bandaranya, lihat jalan-jalannya. Contoh lain mana? Korsel. Tahun 80-an situasi Korsel sama dengan Indonesia. Tapi sekarang waduh. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah ya paling tidak lihat drakor lah ya. Tahu drakor ya? Drama Korea itu anak saya suka sekali. Saya sampai terheran-heran. Anak saya itu bulan madu. Saya tanya mau kemana? Mau ke Spanyol? Enggak, mau ke Korea. Aduh, apa yang dilihat di Korea? Ternyata korban drakor. Ya tapi tidak apa-apalah karena itu maunya dan lain sebagainya. Kalau di mata saya Jepang itu yang hebat. Tapi Korea juga harus diakui. Satu generasi. Cukup 20 sampai 30 tahun bisa membuat Korea seperti sekarang. Itu luar biasa hebat sekali. Ini kalau lihat AC di sini, LG ya. Punya Korea. Mobil-mobil Korea sudah ada di jalan-jalan Spanyol ini. Hebat Korea. Nah, gimana Indonesia bisa seperti itu ya. Nah, yang terakhir Cina, luar biasa. Dulu orang bilang kalau penduduknya besar, Cina itu kan lebih 1 miliar, susah majunya. Ini yang dipakai alasan ya para pejabat di Indonesia, penduduk kita itu 200 juta lebih, bagaimana memajukan? Jangan bandingkan dengan Singapura. Nah sekarang ada Cina lebih 1 miliar, waduh majunya bagus sekali. Saya udah 4-5 kali ke Cina, hebat sekali. Cina itu hebat sekali. Ya. Walaupun masyarakatnya agak terpontang-panting ngikuti. Ya. Sehingga di dalam berbahasa, di dalam berpakaian, dalam bersikap. Sekarang kan banyak turis-turis Cina di Indonesia. Terasa ganjil gitu ya. Yang paling sederhana kan berapa waktu yang lalu ada video buang hajat itu sembarangan diambil sama orang Indonesia jadi viral itu. Nah itu artinya apa? Masyarakat pedesaan Cina itu tiba-tiba punya uang banyak. Ya. Dia bisa rekreasi ke luar negeri dan seterusnya. Nah ini kayaknya kepanjangan, saya mau titip khusus ya kepada saudara-saudara kita dari Papua. Saya itu waktu di Komisi 1 setiap ada kunjungan ke Papua itu saya selalu ikut. Banyak sekali teman saya orang Papua dan saya melihat Papua ini punya peluang untuk melakukan lompatan luar biasa. Dan bisa mengalahkan, ya, bisa mengalahkan Jawa, bisa. Dan itu perlu 1 generasi saja, menurut hemat saya. Nah, caranya apa? Ya. Berikan perhatian secara sungguh-sungguh, bagaimana memajukan masyarakat. Ya. Saya tidak bermaksud mengkritik. Ya. Selama ini, ya, pejabat-pejabat yang naik lebih memprioritaskan dirinya, bukan masyarakatnya. Berganti pejabat, berulang lagi. Nah, coba ya berikan perhatian kepada masyarakat secara sungguh-sungguh. Ini renungan saya. Ya. Karena menurut hemat saya potensi alamnya besar sekali. Ya. Sumber daya manusianya juga sudah banyak yang bagus. Tidak betul kalau bilang sumber daya manusia orang Papua tertinggal, tidak. Tapi belum menemukan formula yang pas untuk
bisa melakukan lompatan itu. Nah, karena itu dalam kesempatan berharga ini saya ingin sampaikan itu. Nah, itu dari sisi kalau kita bicara komputer, softwarenya, mindsetnya kita harus ubah. Karena kita ini menjadi pejabat itu kan sudah beruntung menggunakan APBN, ya, bisa meningkatkan kualitas diri, bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, itu harus dibayar, ya, dengan memberikan perhatian kepada masyarakat secara sungguh-sungguh. Kalau diri sendiri ini akan terbawa nanti, ya, terbawa. Nah, ada dua hal yang Bapak Ibu sekalian perlu fokus. Yang pertama tentang pendidikan. Nah, sekarang kan pemerintah menerapkan wajib belajar di Papua berapa tahun? 6 tahun atau 12 tahun? Atau 9 tahun? 12. Nah, itu sudah hebat sekali. Berarti sampai SMA. Nah, itu manfaatkan. Ya. Tidak boleh ada anak Papua yang putus sekolah sampai SMA. Ah, gitu mikir. Bagaimana caranya? Wong sudah disediakan fasilitas ada, anggaran ada. Kalau kurang guru, minta dari Jakarta, kirim surat secara resmi. Pasti dikabulkan. Nah, di sini, di Spanyol ini termasuk anak-anak ketika SMP itu sudah diarahkan. Ya. Jadi ada semacam lembaga konsultasi di sekolah itu yang melihat potensi dan passion anak. Apakah dia perlu masuk ke SMA atau sekolah kejuruan, semacam SMK yang sekarang namanya sekolah vokasi. Nah, di sini sudah tertib. Jadi anak dan orang tuanya tahu, oh saya ini tidak berbakat untuk meneruskan ke universitas, karena itu saya tidak masuk ke SMA, tapi masuk ke sekolah vokasi. Dan di situ dilatih keterampilan, selesai sekolah vokasi dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan bisa sukses. Dan bisa kaya. Karena tidak selalu orang harus masuk universitas, termasuk master atau doktor, untuk bisa kaya atau menduduki jabatan tinggi, enggak. Di Indonesia sudah mulai. Ya. Nadiem itu kan tidak doktor. Cuman MBA doang, tapi bisa jadi menteri. Itu Menteri Pendidikan Ristek lagi. Waduh, merangkap 2. Menteri Pendidikan aja sudah hebat. Dulu selalu profesor doktor, ya. Ada Profesor Doktor Muhammad Nuh, Profesor Doktor Muhajir Effendi, wah itu Profesor Doktor Yahya Muhaimin, Profesor Doktor Malik Fajar, semuanya profesor. Sekarang Nadiem tidak. Maka itu yang profesor-profesor itu pekewo, manggilnya Mas Menteri aja. Artinya apa? Di Indonesia pun bisa. Nah, itu yang pertama, pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Ya, perhatikan kesehatan. Ya. Kalau kurang dokter, minta dokter. Ya. Bagi yang punya pengaruh terhadap bupati, wali kota, dan gubernur, diingatkan. Ya. Rumah sakit itu jangan kurang. Ya. Nah, sehingga anak-anak kita itu tumbuh sehat. Ya. Nah, kalau sehat jasmani, rohaninya juga sehat. Maksudnya apa? Psikologinya itu tumbuh sehat. Sehingga anak boleh punya mimpi-mimpi. Ya. Saya di sini selalu menawarkan, ya, silakan punya mimpi setinggi-tingginya. Kalau diplomat itu kan mimpinya jadi dubes. Nah, gitu. Jangan berhenti jadi dubes saja. Boleh mimpi jadi menlu, boleh mimpi jadi presiden juga. Nggak dilarang kan? Nggak bayar juga. Karena mimpi itu melahirkan motivasi, memberikan inspirasi, melahirkan energi yang luar biasa dari tubuh kita. Ya. Oh, saya ini anak kampung, anaknya orang miskin.
Sampai sekarang itu di kampung saya, waduh, bangga sekali punya teman jadi dubes gitu. Di Spanyol lagi. Oh, saya bilang saya tidak pernah mimpi jadi dubes. Mimpi saya cuma jadi guru. Oh, coba tidak mimpi aja jadi dubes, gimana kalau mimpi? Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan ini menambah bekal, jadikan oleh-oleh, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya Bapak Ibu sekalian yang dari Papua ya. Saya meyakini bahwa masa depan Papua itu sangat cerah, dan jangan habiskan energi untuk hal-hal yang tidak penting. Berikan perhatian pada masyarakat secara maksimal dan manfaatkan ya keberuntungan Bapak Ibu sekalian, baik dalam jabatan juga kesempatan untuk melihat banyak negara lain, untuk belajar dari tempat lain, sehingga kemudian bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita, adik-adik kita, tetangga kita, dan masyarakat kita secara keseluruhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat nantinya menikmati udara Spanyol ya. Ini sudah mulai agak panas ya, tapi nanti di Barcelona lebih dingin Bu, karena semakin ke utara semakin dingin ya. Barcelona itu terkenal dengan pantainya, hati-hati ya. Pertama saya ingatkan copet, waduh copetnya luar biasa ya. Jadi copetnya luar biasa, pokoknya jago lah ya. Dan selalu saja KBRI itu mendapatkan laporan kehilangan paspor dan kehilangan uang. Nah, gimana caranya itu? Nanti tanyalah sama ibu-ibu sini, bisik-bisik saja ya. Karena kalau saya umumkan di sini nanti orang Spanyol tersinggung. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pantainya itu juga indah sekali ya. Pantainya itu indah sekali ya. Baik pemandangan yang bergerak maupun tidak bergerak. Nah, saya kira itu yang mohon dipahami. Oh iya, kita ada anak Papua yang sekolah bola di sini di Nomensia. Saya sudah kunjungi dan saya menanti mana lagi anak-anak Papua yang berbakat bola disekolahkan ke sini. Nah, ini bagi Bapak Ibu sekalian bisa minta sponsor dari Freeport. Ya, kebetulan komisarisnya itu kan mantan Wamenlu. Nah, ini teman-teman sini punya akses, bisa minta bantuan. Ya, coba proses rekrutmen anak-anak yang berbakat. Sekolah bolanya sini wah hebat sekali. Ya. Kan kemarin Real Madrid lawan Liverpool ya. Ya. Nah, di Prancis menang Real Madrid. Ya, saya sejak awal bilang pasti Spanyol menang. Spanyol itu hebat. Sana boleh punya Salah, sini punya Karim Benzema. Gitu. Ya. Nah, karena itu gimana anak-anak kita di Papua itu berbakat sekali. Belajar sedikit sini bisa jadi. Ya. Eman, sayang kalau potensi besar, bakat besar tidak disalurkan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Bayu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu untuk bincang-bincang santai, tapi nanti kita dengarkan Pak Adi Suyanto dulu untuk menyampaikan sesuatu kepada kita semua. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, belum makan siang, jadi selamat pagi. Tadi kan saya makan siang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu sekalian, tentu pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kebahagiaan, sehingga kita hari ini sangat berbahagia sekali bisa berkunjung ke Wisma Duta, Kedutaan Besar Indonesia untuk Kerajaan Spanyol yang luar biasa. Yang kita muliakan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol beserta jajaran staf, ada kawan-kawan yang hadir tadi ini, ada Pak Bayu,
Bu Novita ya, atas perdagangan, sebenarnya tadi belum hafal. Nanti kita kenal lebih jauh lagi, dan juga kawan-kawan saudara-saudara kita dari Papua. Pak Dubes, tentu atas nama kawan-kawan dari Papua dan juga lembaga berdasar negara, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kami diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Wisma Duta, sehingga kita tadi sudah mendapatkan banyak sekali pembekalan. Jadi apa yang kita cari sudah selesai semua tadi sama Pak Dubes. Ya, bahkan hal yang tidak kita pikirkan tadi juga sudah disentuh oleh Pak Dubes. Ya, apa yang kita bisa petik tadi adalah apa yang kita lihat ternyata ada yang lebih penting lagi. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pahami di sini, bagaimana values tadi, budaya tadi, itu menjadi penting bagi kita untuk membangun sebuah negara. Bagaimana kita membangun Papua, tentu tidak hanya sekedar mengadakan sesuatu, membuat sesuatu, tetapi harus bagaimana agar semuanya merasa berpartisipasi, memiliki, merawat bersama, dan lain seterusnya. Saya kira banyak value-values di sini yang tadi sangat menonjol disampaikan Pak Dubes, tetapi yang terakhir tadi juga menarik. Ya, ternyata keterampilan tangan di sini luar biasa. Makanya sudah hati-hati, ya, hati-hati karena data laporan di kedutaan orang Indonesia yang kehilangan paspor, uang segala macam cukup tinggi. Ya, saya kira ini merupakan yang biasa kita dapat Pak kalau ada pembekalan ke Eropa itu hati-hati. Ya, bahkan dosen saya dulu di UI, 3 guru besar UI itu tertipu semua. Ya, akhirnya tas, dompet, paspor, handphone semua hilang. Itu kelas kelas profesor itu di Universitas Indonesia, 3 profesor kecolongan semua. Hanya gara-gara diajak ngobrol saja. Ya, 3 orang coba serius segala macam, begitu tengok belakang udah habis semua. Ya. Nah, ini harus hati-hati, tetap hati-hati, waspada bagi kita semua. Pak Dubes, izin kami datang ke Spanyol ini bersama teman-teman Papua. Memang tujuannya adalah kita melakukan benchmarking. Ya, istilahnya melakukan benchmarking, studi visit atau apalah ya. Yang jelas kita ingin mendapatkan perspektif baru dari tempat lain yang bisa, apa yang disampaikan Pak Dubes tadi tepat, menginspirasi, memotivasi kawan-kawan untuk terus mengembangkan diri dan memberikan kontribusi bagi pengembangan di daerahnya masing-masing, khususnya di Papua. Banyak hal yang kita sudah pelajari meskipun baru sehari kemarin. Ini teman-teman semangat sekali Pak, ya, untuk belajar tentang Spanyol. Sudah makan malam pun masih juga keluar Pak untuk belajar katanya. Ya, jadi saya lihat ini nggak apa-apa ya, mumpung di sini, ya mumpung di sini. Karena selain poin-poin yang sudah kita rumuskan, apa yang ingin kita pelajari, tadi saya setuju dengan Pak Dubes ya. Justru sisi lain dari perjalanan kita ini juga menjadi penting, menginspirasi kita bagaimana sih kondisi di jalan, ketertiban masyarakat, transportasi, pelayanan publiknya, sikap orang-orang di sini. Ya tadi sampaikan Pak Dubes, wah termasuk Spanyol itu termasuk ramah-ramah ya katanya. Tadi kata guide kita Mbak Desi juga, orang di sini waktu itu pasti menyapa, ya mesti menyapa, selamat pagi, selamat siang dan seterusnya. Jadi ini keramahan ini yang harus kita tetap pupuk di Indonesia. Ini kadang orang Indonesia ketemu orang Indonesia juga cuek-cuekan aja gitu kan. Kan kita melihat sudah mulai ada pergeseran. Ini hal-hal budaya, kultur seperti ini juga penting. Demikian juga di dalam birokrasi. Ketika kita akan mereform sebuah sistem pemerintahan, sebuah pelayanan, mensejahterakan masyarakat, tidak hanya sekedar kita sebenarnya mereplace sebuah sistem, tapi bagaimana kita memaknai perubahan itu sehingga kita sikap, perilaku, kultur itu juga tumbuh berkembang. Kekeliruan kita selama ini kan kita hanya meniru saja yang sifatnya fisik itu kan, tetapi tanpa memahami maknanya ya. Itu jadi Pak Dubes, terima kasih kesempatan yang luar biasa. Silakan kawan-kawan nanti ingin bertanya jawab, menanyakan sesuatu, mumpung kita di sini ada kawan-kawan ini sini mungkin dari atas perdagangan, Bu Novita bisa memberikan informasi apa nih yang di Papua bisa kita manfaatkan. Ya yang jelas tadi kalau bola siap Pak Dubes. Habis ini nanti Pak Kepala Dinas Olahraga ya langsung rekrut anak-anak Papua, kirim ke sini suruh sekolah ya. Jangan lama-lama itu. Nah, jadi biar ada follow up-nya ya, biar ada follow up-nya. Saya pikir sponsor banyak lah ya. Itu dan juga teman-teman gue dari koordinator politik, dari protokol dan sebagainya bisa memberikan
banyak informasi ya terkait dengan bagaimana dinamika reform di Spanyol, pelayanan publiknya, hal baru, inovasi-inovasi pembangunan, termasuk dari sisi perdagangan Bu ya, apa sih peluang-peluang kita perdagangan di Spanyol, terutama dari teman-teman Papua ya. Tadi disinggung kopi Pak, luar biasa Pak. Saya juga ngakui kopi paling enak itu kopi Papua Pak. Saya kemana-mana selalu beli bawa kopi Wamena. Nah, tapi tadi malam dikasih kopi Tiong. Nah, ini kopi dari Lani Jaya ya. Nah, Lani Jaya itu juga bagus ya. Kawan-kawan yang bawa kopi lebih jangan dibawa pulang. Tolong tinggal di kedutaan. Ya, itu jadi ini juga menarik Bu. Ya, jadi bagaimana bisa menerobos pasar kopi lah di sini teman-teman Papua. Karena sekarang banyak daerah-daerah di Papua yang pemerintah daerahnya concern terhadap pengembangan kopi. Provinsi juga seperti itu. Saya kira ini mungkin perlu peningkatan mungkin kemasannya, roastingnya dan sebagainya. Ini mungkin juga bisa tidak kalah bersaing lah dengan yang lain ya. Saya kira sebagai pengantar itu Pak Dubes tentu ini merupakan sebuah momen yang spesial buat kita semua ya. Kawan-kawan punya pengalaman baru ya, punya informasi baru, terbuka wawasannya, mindsetnya. Ini kan juga penting bagi kita. Maju mundurnya Papua, maju mundurnya Indonesia tergantung kita semua. Apalagi kita sebagai pejabat publik punya tanggung jawab. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi bagaimana mementingkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Tadi sampaikan Pak Dubes, intinya tidak ada sebenarnya negara yang miskin. Nggak ada negara miskin. Yang ada adalah negara yang salah urus, salah kelola. Nah, negara itu siapa? Ya kita ini. Kita ini mungkin harus belajar tetap bagaimana mengurus sebuah negara. Jadi saya kira itu sebagai pengantar. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dubes dan juga jajaran KBRI di Spanyol. Mudah-mudahan ini bukan kunjungan terakhir kita. Bukan kunjungan pertama dan terakhir ya. Nanti kapan-kapan kita mungkin bisa ke Spanyol lagi ya Pak ya Ibu ya. Ya itu tapi tadinya kata Mas Bayu Pak Ibu sekalian kalau mau ke Spanyol lagi nanti cari titik 0 km. Ya Bu ya. Ya 0 km berdirilah di titik itu. Nanti akan balik lagi ya. Carot itu Pak Ragung ya. Cari titik 0 km nanti suruh. Ya, katanya tadi tipnya begitu biar balik lagi, ya, itu tapi jangan sering-sering, ya. Nginjeknya titik 0 sekali aja. Kalau berkali-kali itu balik terus ke sini, nanti lama-lama kecantol orang sini. Ya. Saya kira itu, Pak Dubes, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekali menerima kunjungan dari LAN yang dipimpin oleh Pak Adi Suryanto, khususnya dengan membawa teman-teman asal Papua. Ini penting sekali, bukan saja untuk meningkatkan kualitas, kompetensi mereka di dalam menjalankan tugas negara di tempatnya masing-masing, tetapi juga melihat bagaimana kemajuan yang dicapai negara lain, bangsa lain, dan bagaimana kita mengejarnya. Banyak hal-hal yang sederhana yang bisa dipelajari, menginspirasi, khususnya terkait dengan mindset, habit, budaya, dan seterusnya. Di samping itu juga bagaimana memberikan mimpi-mimpi ya, agar mereka termotivasi, terinspirasi untuk memajukan negaranya. Saya kira semua ini bagian dari tugas kita menjaga NKRI dan membangun NKRI. Ya, pada kesempatan yang berbahagia saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setingginya kepada Pak Dubes dan juga kawan-kawan di KBRI Spanyol. Tentu ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik sekali bagi kami dari LAN dan juga kawan-kawan dari Papua untuk melakukan visit studi, ya, studi visit ke Spanyol ini, melihat bagaimana perkembangan reform di sini, pelayanan publik di sini, menjalankan ini, kultur, budaya, dan lain seterusnya. Yang penting bahwa inspirasi, motivasi kawan-kawan itu terus memajukan Papua, memajukan Indonesia ini tetap terjaga bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dubes yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk berkunjung dan juga mendapatkan oleh-oleh tadi informasi ya terkait dengan banyak hal Spanyol yang tadi sangat bermanfaat buat kawan-kawan sekalian, dan tadi juga menarik ada satu program yang dibidik nanti untuk kita kirim teman-teman Papua sekolah bola di Spanyol. Nah, ini saya kira sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Dubes sekali lagi. Terima kasih. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa bertemu dengan Pak Alexander Kabisa, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda. Kami berbicara serius bagaimana memajukan olahraga di Papua, khususnya dalam bidang sepak bola dan Spanyol ini maju sekali dalam bidang olahraga, khususnya sepak bola dan atletik. Karena itu saya mengundang, saya akan membantu anak-anak muda Papua yang berbakat di dalam bidang olahraga, khususnya terkait dengan sepak bola dan atletik. Karena itu kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua itu menurut hemat saya sebuah keniscayaan, dan kami tentu punya kewajiban, tanggung jawab untuk membantu dan mempermudah sekaligus juga memediasi dengan lembaga-lembaga yang relevan di sini. Karena itu saya mengundang Pak Sekda dan Pak Gubernur untuk datang langsung ke sini, dan tentu kalau diikuti oleh tim atletik yang akan belajar di sini dan sepak bola, kami akan sangat gembira sekali. Sebuah kehormatan bagi kami dari pemerintah Provinsi Papua. Kami atas nama pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Bapak Gubernur dan seluruh jajaran, memberikan apresiasi yang luar biasa atas sebuah dedikasi yang luar biasa dari Bapak Duta Besar kita yang ada di Spanyol, di mana Bapak Duta Besar siap memfasilitasi dan melakukan kerjasama ya untuk membuka ruang bagi anak-anak kita untuk lebih belajar lagi secara khusus dalam dunia olahraga, lebih khususnya lagi dalam bidang sepak bola. Dan tentu kita berharap ini sebuah langkah yang luar biasa, inisiasi yang luar biasa dari KBRI kita di Spanyol melalui Bapak Duta Besar, dan tentu ini harus segera direspon karena kebanggaan kita Papua adalah dari sisi olahraga, sehingga ini mungkin harus segera kami tindak lanjuti. Dan sekali lagi saya mewakili Bapak Gubernur atas nama seluruh pemerintah Papua dan seluruh masyarakat Papua menyampaikan terima kasih kami buat Bapak Duta Besar dan seluruh jajaran yang ada di kedutaan kita di Spanyol. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Duta Besar sudah membuka ruang bagi kami, pemerintah Provinsi Papua. Terima kasih. Ya, selamat jalan. Ya.